Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Undiana Padilah dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 3124100091. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat algoritma pencarian untuk mata kuliah algoritma dan struktur data ya. Oke, di sini saya sudah membuat file di mana dengan bahasa pemrograman Python ya. Yang di sini pun sudah saya sediakan untuk dummy data atau database ya, untuk penyimpanan sebuah data dan mengimport operational system. Karena saya akan coba untuk menggunakan OS ya. Sistematikanya itu saya akan membuat program di mana pengguna bisa menginputkan number ya gitu atau ID, yang dimana ketika ID tersebut cocok dengan data yang ada di dummy data ini atau database, maka akan ditampilkan salah satunya itu. Misalnya contoh data pertama ID 1, ketika cocok dengan ID 1, maka ID 1 akan ditampilkan keseluruhan datanya gitu. Oke, kita coba buat. Sini saya akan buat function utama yaitu main, di mana isinya itu akan menampilkan keseluruhan data di main. Dan di sini saya akan mengulangi atau melakukan perulangannya, di mana for x in dummy data ini akan menampilkan print list, misalnya ini list database. Oke. Selanjutnya di perulangan ini akan ditampilkan keseluruhan data ini, ketiga datanya, yang dimana kita coba dulu buat biar rapih ya. Misalnya ini tuh kita tampilin dulu ID x ID, karena bentuknya objek ya, jadi kita bisa panggilnya itu dengan identifikasi ya, mendefinisikan dari nama pertama objeknya gitu. Sini ada ID berapa, ada name, phone, email, dan alamat. Nah, untuk penampilan awal mungkin ID sama nama saja. Namanya itu oke. Nah, sini saya akan coba untuk jalankan ya, biar untuk pengetesan aja dulu. Oke, jangan lupa fungsinya dipanggil terlebih dahulu, python search.py. Nah, list database ini terdapat nama ya, di bawah deh. Coba running ulang. Oh ya, saya mau nambahin dimana ketika program dijalankan ini, setiap program dijalankan maka di terminal ini akan mengclear dulu, menghapus semua teks yang ada di sini. Caranya itu karena tadi saya sudah mengimport OS atau operational system, maka di sini tinggal saja panggil OS system dengan komennya itu clear atau CLS ya kalau di command prompt. Coba lagi. Nah, list database seperti itu ya. Nah, oke. Ini terdapat ID 1 nama Dian, ID 2 Rizal Cindy. Nah, keseluruhan data ini ditampilkan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan input kepada pengguna ya, dimana saya akan buat variabel misalnya input ID dengan input masukkan ID nya berapa. Nah, ketika si user sudah menginput ID, misalnya ID 1, maka saya akan buat dulu def search. Ini fungsi di mana fungsi search ini khusus untuk mencari keseluruhan data ini ya.
dimana functionnya itu akan mengembalikan nilai true atau false. Di sini saya akan buat function search dengan memberikan parameter, dimana parameternya ini bilang saja ID deh. Nah ya, ketika si user menginputkan, maka akan dipanggillah si search ini. Search dari argumennya itu input ID. Oke, print ID. Misalnya ini kita tes dulu buat jalanin function search. Sebenarnya penting ya buat kayak debugging setiap program itu. Ketika kita buat program terus jalanin untuk mengetahui error atau jalannya terlebih dahulu gitu. Masukkan ID misalnya 2. Nah, function search 2 dia masuk ke function search ini dengan ID 2 gitu, sesuai dengan apa yang dipanggil di sini. Tapi biar programnya itu bagus gitu kan ya, saya akan coba buat pengkondisian. Kadangkala ketika kita jalani nih kayak gini, tapi kita salah pencet nih, misalnya di sini kita masukin string. Sebenarnya ini tidak akan digunakan ya, karena ID ini berbentuk tipe datanya integer gitu. Nah, mungkin di sini saya akan convert aja, dimana si ID ini bakal menjadi integer ya. Saya coba untuk buat pencocokan terlebih dahulu aja, dimana for x in demi data dimana if x dengan ID gitu kan, mengambil objek ID sama dengan dari parameter ID functionnya, dia akan ngeprint sebuah nama itu, x dengan nama. Nah gini ya, sebenarnya ini salah satu. Oke, dia tidak. Oh ya, di sini saya lupa untuk mengkonversi dari string menjadi integer ya. 1. Nah, Dian. Ketika 2 dia Rijal, dan ketika 3 dia Cindy. Setiap ada program gitu kan, atau perubahan itu, saya ingin si terminal ini bersih atau di-clearkan terlebih dahulu aja biar terlihat rapi ya. Nah, Rijal gitu kan. Tetapi ketika si datanya tidak ditemukan, harusnya mah kita memberikan output ya, output di mana data tersebut memang tidak ditemukan, tidak akan ditampilkan, atau mengulang lagi ID-nya tersebut. Saya akan coba menggunakan while true, dimana saya akan buat si input ID ini ya. Search di sini, sebentar, error harusnya kecil ya. Saya misal find, if find, ketika di sini true, return true gitu kan. Atau enggak if not find, jika tidak ketemu. Di sini else, tapi di sini returnnya itu false. Ini return true. Nah, ketika tidak ketemu, dia akan ngeprint masukkan data tidak ditemukan gitu. Nah, dia balik lagi ke true. Tetapi ketika ditemukan, dia akan mengakhiri programnya gitu. Coba saya ulangi programnya. Salah 4, data tidak ditemukan ya. Nah, dia disuruh untuk memasukkan ID kembali, tapi ketika datanya ditemukan, dia langsung menampilkan data dan mengexit program gitu. Nah, di function search saya akan coba buat menampilkan keseluruhan data ya, yang dimana data dari objek ini akan ditampilkan di function search ini ya.
Oke, langsung aja. Di sini misalnya print terlebih dahulu aja, misalnya data ditemukan n print dengan ID berapa gitu kan, ID X dengan objek ID dan nama gitu kan, dengan variabel X dan objek nama. Nah di sini cocokkan ya, objeknya itu nama, dan ini adalah Cindy ini, Rizal Dian ini itu sebuah value ya. Ini objeknya, kalau yang ini value-nya. Oke, data ditemukan, ID, nama, dan selanjutnya font, number font dan X dimana ini font, terus email dimana variabel X dengan objeknya itu email. Sebenarnya kalau dalam Python ya, objek itu disebutnya sebagai list ya, list. Berbeda dengan di JavaScript, dia disebutnya sebagai objek, tapi konsepnya sama. Oke, lanjut ke alamat ya. Di alamat ya, kita ambil dari variabel X dengan objeknya itu alamat. Gini deh. Nah, saya akan coba running Python list database. Di sini tuh ada ID, nama ya kan. Misalnya saya panggil Rizal. Oke, sebentar, kayak tidak ada. Nah, Dian dia ditampilin semua ya. Atau enggak sini else, kita komen dulu. Soalnya ini di number kedua ini tidak tampil. Oh, tampil. Nah, oke. Nah, ketika 4, karena di sini di database dummy data ini gak ada nomor 4 atau ID 4 ya, maka tidak akan ditampilkan ya data-data informasi lengkapnya, karena tidak ditemukan, datanya itu tidak ditemukan. Maka diulangilah input tadi. Jadi si pengguna ini disuruhkan menginput kembali gitu, ID berapa, nah ini 1 temukan. Nah, kurang lebihnya seperti itu sih ya. Oke, jadi konsepnya itu ya, kita buat ngefiltering data sih. Jadi gak mungkin kita bakal gunain keseluruhan data, karena kadang ya program itu kayak buat dashboard, login page gitu kan, itu dibutuhkan hanya 1 data. Gak mungkin ketika kita menginputkan alamat email dengan ID 1 tapi keseluruhan data diambil gitu. Itu memberatkan server sih. Jadi makanya ada yang namanya kayak algoritma pencarian. Jadi kita mencocokkan terlebih dahulu. Ketika ada kecocokan, maka data tersebut akan digunakan gitu. Jadi tidak semuanya. Jadi bisa meminimalisir lah ke cost atau penggunaan dari servernya gitu, biar lebih hemat aja. Oke, coba lagi Python, masukkan ID. Di sini enter 4. Oke, data ditemukan. Ketika data ditemukan oleh sistem, lagi 2 data. Oke, 2. Oke, 5 6 7 8. Nah oke ya, mungkin dari saya cukup sekian mengenai algoritma pencarian ini.
pada mata kuliah algoritma dan struktur data. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu kembali di next video selanjutnya. Oke, terima kasih.